Jelang laga kualifikasi Piala Dunia Grup F, perang psikologis terjadi antara pelatih Timnas Indonesia dan Filipina. Atmosfer menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Timnas Indonesia dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 11 Juni pukul 19.30 WIB, semakin memanas. Adu argumen antara pelatih kedua tim, Tom Saintfiet dari Filipina dan Shin Tae-yong dari Indonesia, menambah bumbu menjelang pertandingan penting ini. Pelatih Timnas Filipina Tom Saintfiet sebut, Indonesia bak keledai yang jatuh di lubang yang sama 3 kali. Tom Saintfiet memulai psiwar dengan mengungkit kekalahan Indonesia dari Irak. Dalam konferensi pers, Saintfiet menyindir, Timnas Indonesia tampaknya belum belajar dari kesalahan mereka. Kekalahan ketiga dari Irak menunjukkan bahwa mereka seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama 3 kali. Pernyataan ini merujuk pada rekor pertemuan Indonesia melawan Irak, di mana Indonesia mengalami kekalahan berturut-turut dalam kualifikasi sebelumnya. Komentar Saintfiet jelas ditujukan untuk menggoyahkan kepercayaan diri pasukan Garuda menjelang laga krusial ini. Tak tinggal diam, Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, dengan tegas menanggapi psiwar Saintfiet. Dalam sesi tanya-jawab, Shin membalas, Tom Saintfiet seperti tong kosong nyaring bunyinya. Biarkan sejarah yang menjelaskan. Dari 28 kali pertemuan, Filipina hanya mampu menang sekali dan 4 kali imbang. Sisanya, mereka selalu kalah melawan kami. Shin Tae-yong merujuk pada statistik sejarah pertemuan kedua tim, di mana Indonesia secara konsisten mendominasi Filipina. Catatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya psiwar dari kubu lawan, Indonesia tetap memiliki catatan yang jauh lebih unggul dalam head-to-head dengan Filipina. Persiapan kedua tim, fokus dan strategi. Menjelang pertandingan, kedua tim tengah fokus mempersiapkan strategi terbaik mereka. Shin Tae-yong menekankan pentingnya memperkuat lini belakang dan memanfaatkan serangan balik cepat yang menjadi andalan Indonesia selama ini. Sementara itu, Tom Saintfiet berencana memaksimalkan permainan sayap dan meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir, belajar dari kekurangan dalam laga-laga sebelumnya. Pada pertandingan ini, sorotan tertuju pada beberapa pemain kunci dari kedua tim. Di kubu Indonesia ada nama-nama seperti Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Marcelino Ferdinand diharapkan mampu memberikan kreativitas di lini depan dan memecah kebuntuan. Sedangkan di pihak Filipina ada Rublicho, yang merupakan pemain junior dari Atletico Madrid di Liga Spanyol. Ia akan menjadi bek andalan Filipina untuk menahan gempuran dari lini serang Indonesia. SUGBK dipastikan penuh. Antusiasme dari supporter Indonesia juga menjadi salah satu faktor penting. Tiket pertandingan telah habis terjual, dan SUGBK dipastikan penuh dengan pendukung setia Timnas Garuda yang siap memberikan dukungan penuh. Kehadiran supporter diharapkan bisa memberikan tekanan tambahan bagi Filipina dan menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia. Dengan segala persiapan dan psiwar yang sudah dilontarkan, pertandingan antara Indonesia dan Filipina diprediksi akan berjalan dengan intensitas tinggi. Kedua tim memiliki motivasi besar untuk meraih 3 poin penting dalam kualifikasi ini. Pertandingan ini bukan hanya soal taktik dan kemampuan, tetapi juga tentang mental dan daya tahan. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Apakah Indonesia akan mempertahankan dominasinya? Atau Filipina yang berhasil membalikkan sejarah? Semua akan terjawab di SUGBK pada 11 Juni mendatang.